Spanyol yang keluar sebagai juara dari Pesta Bola Dunia, pertandingan yang gak banyak orang prediksi karena sangat ketat semalam. Tapi hari ini gue udah ditemenin oleh dua jurnalis senior gue. Ada Mas Heri dari Bola.com, Bola.com, Bola.net. Bola.com. Bola.com. Mas Heri dan juga ada ya siapa lagi kalau bukan pandit kesayangan kita Om Sabto Haryo yang kembali ke Liputan Sport. Terima kasih loh Om. Sama-sama dong Glenn. Selalu enjoy lah kalau main kesini. Mantap. Manggilnya harus Om. Harus Om. Gue panggil Om karena seumuran babeh gue. Panggilan sayangnya Glenn. Thank you Mas Heri juga. Thank Waktu you, itu thank pernah ini ya join di Reaction waktu itu. Iya, join di pakai Zoom waktu itu ya. Pakai Zoom. Di Arab Saudi waktu itu. Jadi ada kesamaan dari dua sosok di depan gue ini, dua-duanya pernah mencicipi liputan Piala Dunia. Wih. Bedanya cuma beda tahun. 2014. Ya. Mas Heri baru pulang Baru 2020. Nah, gue pengen tahu dulu dari Mas Heri. Mas, apa yang lu bisa bagikan? Apa yang lu bisa sharing selama pengalaman lu liputan di US kemarin? Yang pertama jelas mahal banget ya. Itu liputannya sangat mahal. Dari mulai budgeting awalnya itu udah mungkin berkali-kali. Mahal dari sisi dana nih. Dana. Oh, kirain pengalaman mahal maksudnya gitu. Itu juga mahal Bang. Tapi dana dulu kita karena itu yang paling menguras pikiran nih gitu. Karena dibanding kan Bola.com tuh ya alhamdulillah selalu ngirim ya dari Piala Dunia ke Piala Dunia, dibandingkan waktu Qatar itu 2 orang berangkat ya. Lebih mahal yang sekarang dibanding 2 orang di Qatar itu, bayangin. Padahal kali ini cuma 1 orang. Iya. Itu karena kursnya atau memang karena di sananya secara harga mahal? Satu kurs dan secara harga juga mahal. Misalnya kayak waktu itu taksi ya. Taksi kalau dari sekitar jarak 30 kiloan gitu. Kalau misalnya dari bandara ke pusat kota bisa $100 lebih, $150. Itu ya berapa ya? 2 jutaan. 2 juta, ya gitu. Belum lagi dengan culture tipnya yang agak kaget juga karena misalnya kita makan di restoran nih. Bukan tip, itu wajib itu. Iya makanya setiap kita mau, kan di sana bayarnya tap ya pakai kartu kredit atau kartu debit tuh. Udah ada di situ, mau minimal 10% paling sedikit, jadi harus diklik dulu baru bisa terproses pembayarannya, jadi kadang-kadang terpaksa gitu. Jadi kayak dipalak ya? Iya, 10% minimal, jadi ya itu. Tapi secara umum karena ini juga banyak hal baru ya di Piala Dunia, format baru, negara lebih banyak, jadi ya pengalaman yang inilah. Tapi ini pengalaman pertama lu? Pertama di Piala Dunia. Ya. Di Piala Dunia? Ya. Piala Eropa belum pernah? Belum. Nah tapi lu secara hype yang lu rasakan, lu juga sebagai pecinta bola tentunya. Iya. Di sana lu merasakan nggak hype-nya Pesta Bola Dunia di sana? Sebenarnya agak kaget sih karena kemarin kan sebelum berangkat ada ya berita-berita bahwa Amerika ini bukan negara bola gitu kan, kita tahu. Terus dengan tiket yang mahal banget sampai ribuan dolar gitu. Tapi di sana yang gue lihat adalah stadion selalu penuh. Tapi kebanyakan dari penonton itu bukan native sih, bukan native American atau orang yang bukan warlock lah ya. Bukan warlock, kebanyakan orang-orang Hispanik yang kebetulan memang dekat ya, misalnya orang Panama, Kolombia, Ekuador gitu. Yang membuat suasana stadion benar-benar hidup. Kalau yang orang Amerikanya malah, misalnya saya wawancara gitu ya, mereka malah kadang-kadang nggak paham sepenuhnya Piala Dunia itu apa gitu, kadang-kadang aturannya apa gitu, masih mencoba memahami offside itu gimana gitu-gitu. Jadi, tapi mereka nonton aja, kayaknya mereka emang kaya aja kayak Mas ya. Iya. Jadi spend money ratusan dolar, ribuan dolar, tetap ya udah aman gitu. Jadi buat entertain, untuk hiburan aja mungkin ya untuk mereka summer ya, buat di summer ini mereka cari hiburan nontonnya Piala Dunia. Iya, dan kalau soal hiburan sih memang Amerika memang rajanya sportainment ya. Itu ditopang dengan pertama fasilitas di stadionnya sangat gila, ada giant screen, sound systemnya bagus banget tuh, kayak setiap kita nonton pertandingan bola tuh kayak konser, jadi vibes-nya tuh kayak hydration break, itu lagu-lagu yang familiar dengan kita selalu diputar di situ, jadi wah benar-benar menggelegar. Gak ada cempreng-cemprengnya ya? Gak ada yang kayak di stasiun atau apa gitu, yang gitu gak ada. Mas, lu match apa aja ya yang lu liput? Berapa totalnya? Fase grup 6, 32 besar 1. Berarti 7 matchnya? Iya 7. Itu memang udah ditentuin, udah dipetain? Play-nya dari awal kayak gitu di sekitaran New Jersey dan Boston. Oh berarti yang tempat final semalam? Iya. Iya. Di situ kayaknya malah saya dapat 5 atau 4 match di situ di MetLife tuh. Jadi biasa tuh kalau gue waktu dulu ya, pas nggak tahu sama apa enggak, biasanya tuh kan kita submit dulu ya. Jadi di fase grup kita pilih match apa aja tuh. Oh, ada apps-nya benar. Iya, nanti lu disetujuin apa enggak tetap gitu kan? Benar. Nanti approve dulu apa enggak, lo approve-nya dapat mix zone apa enggak, lo approve dapat
media tribun atau dapat apa itu jadi udah lengkap tuh. Dan Dan kita pilih kan sesuai dengan lokasi dia. Misalnya dia tadi cuma bilang di sekitar New York. Berarti dia milih partai-partai yang New York, Boston, yang dekat-dekat itu. Dan di situ kan disaring tuh wartawan sana dulu, wartawan si tim yang bertanding, rencananya mainnya itu. baru kita gitu kan. kita yang- ada seleksinya. Ada berarti. seleksinya. Jadi rata-rata kalau misalnya big match banget tuh kadang-kadang susah untuk bisa dapet tuh karena ya itu tadi stratanya tuh kan seperti itu tuh. Tuan rumah dulu tuh medianya banyak, belum media yang kayak Regional. Getty Image yang kantor berita besar yang Suka distribusi. iya semua negara itu Visual itu. ada juga prioritasnya. Jadi kita negara ketiga lah ya kalau kita dikasih di strata gitu. Tapi kalau pemilihannya itu biasa gitu. Di awal kita udah nyusun budget, nyusun berangkat mau kemana aja. Itu belum tentu juga disetujuin tuh matchnya. Begitu disetujuin, alhamdulillah nih kita dapet ini. Ntar masuk 32, apply lagi tuh dari awal. Oh match ini gitu ya kan. Ya sistemnya kayak war ticket. Oke, Jadi war ticket. dia kayak apps-nya, jadi ada apps setiap misalnya H-3 biasanya. H-3 sebelum pertandingan tuh ada notifikasi udah dibuka nih booking untuk tiket misalnya Perancis Senegal waktu itu ya. Tapi waktu itu juga saya nggak semuanya di-approve. Maksudnya di-approve untuk nontonnya tapi nggak di-approve untuk ke press con-nya. Nah itu ada pilihan. Sekali saya nggak dapat tuh waktu Inggris lawan Ghana itu di Boston ya. Karena di Boston itu press con-nya nggak segede di MetLife, jadi kayaknya mungkin lebih terbatas. Jadi saya cuma dapat nonton doang, jadi nggak bisa wawancara, nggak bisa press con. Gue tuh sempat ngeliat konten lu mas yang lu kan kontenin diri sendiri Ya, lu tanya kan. yang nanya kayak pakai dual kamera gitu ya. Iya. Itu apa pengalaman yang berkesan? Apa pertanyaan yang lu sampaikan ke pelatih-pelatih itu? Yang paling berkesan adalah pertama yang sebelum pertandingan Maroko Brazil itu di antara jurnalis Maroko puluhan ya, gue yang naik pertama tuh. Terus kayaknya pelatihnya kayak bingung, ini orang Indonesia ngapain ya gitu. Soalnya yang lain belum ada angkat tangan udah gini doang gitu. Dan gue memulai dengan, ya kan gue tahu dia Islam gitu kan. Gue dengan Assalamualaikum, dia menjawab Waalaikumsalam. Ya itu berkesan sih walaupun pertanyaan gue bingung juga kenapa gue dipilih ya. Terus agak kaget juga gak begitu siap terus pertanyaannya ya standar doang gitu. Tapi itu pengalaman yang gak semua orang bisa dapatkan ya. Iya itu luar biasa. Terus satu lagi mungkin yang berkesan Declan Rice. Declan Rice itu juga gue nanya waktu itu lo udah main lebih dari 60 kali nih di musim ini baik untuk Arsenal atau untuk timnas Inggris, lu gimana masih bisa fit dan masih bisa tampil selalu full time ya di Piala Dunia. Dan dia menjawab dengan ya keren gitulah Declan Rice ya. Itu di press con apa di mix zone? Di press con. Oh di press con. Di Mixon pernah dapat Di mix zone sekali Inggris Panama. Ada waktu itu ada Jude Bellingham. Tapi persaingan untuk nanya di mix zone sangat ketat ya. Jadi gue cuman ya udah ngerekam aja lah. Gue ngerekamin aja. pertandingan terbaik lu mas selama Piala Dunia kemarin? Waduh. Perancis Swedia kali ya? Yang dihadirin apa? Yang dihadiri. Yang ada. Iya, yang dihadiri itu Perancis Swedia tuh. Kayak gue ngelihat dari situ gue mikir siapa nih yang bisa menghentikan orang-orang gila ini kayak Mbappe, Barcola, Dembele segala macam gitu. Karena waktu itu sangat dominan. Isak sama Gyökeres yang digadang-gadang bisa merepotkan pun nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya itu sih melihat bagaimana Prancis main sangat fluid dari atas, kan gue di tribun media tuh paling atas ya, jadi kelihatan kayak Mbappe kecil-kecil gitu. Ya itu sih match terbaiknya. Oh iya. Prancis dia. Gue mau tanya juga, kalau ngeliat di TV itu tribun media kok tinggi banget ya? Emang ditaruh paling atas ya? Iya. Di tier yang ketiga itu? Ya di tier ketiga, terutama yang di Boston. Itu mah deket sama lampu udah. tambah panas tuh. Makanya kan biasanya tuh kan kalau media tuh di tier 2 lah. Ya kayak di GBK lah. Rata-rata biasanya begitu tuh. Yeah. Ada space-nya seperti itu. Dan pandangannya yang tegak lurus ke bench atau seberang bench. Yang itu kayaknya cuman ini mas, kayak yang official broadcaster aja atau kayaknya media lokal Amerika doang. Oh, okay. Karena waktu itu dibagi 2 section. Iya. Waktu di Boston itu di sebelahku kan ada kayak commentary box tapi benar-benar gak ada atapnya. Waktu itu ada Wesley Sneijder, gak tahu gue kayaknya dia kerja sama TV Jerman atau apa ya. Oh. Dia komentari sambil pakai payung ini. Panasnya. Enggak hujan. Oh hujan. Yang Inggris lawan Ghana. Iya. Soalnya kalau ngelihat beberapa liputan di broadcast resmi kan, ada beberapa yang kontributor kan, wah ini kok di tier paling atas nih, tinggi banget. Dan media semua kan yang di situ kan. Oh berarti emang kali media memang ditaruh di atas gitu. Oh. Dan Ternyata memang ada juga yang di bawah, ada yang di atas. Ada. Kayaknya yang di atas yang negara-negara gak lolos kali ya.
Iya, Kalau belakang aja ngapain lo gitu kan. yang umum-umum gitu. Tapi dulu pengalaman lo apa yang bisa lu sharing di 2014? Ya mungkin kalau hype, gue Brazil ngerasakan beda Brasil ya? sih negara yang paling, gue sering ngomong ya di beberapa platform tuh, menurut gue negara yang boleh mengaku sebagai negara sepak bola tuh Brazil menurut gue gitu ya. Dari perhelatan itu, gue merasakan hype-nya tuh ada di semua sudut lah. Lo kemanapun, ke minimarketnya itu aura Piala Dunianya ada gitu. Terus ke makan di restoran pinggir jalan lah, di restoran mewah lah, semuanya tuh merasakan hype yang sama gitu. Dan semua, kebetulan pada saat itu kan jagoannya Neymar ya. Jadi poster Neymar tuh satu negara tuh Neymar semua isinya gitu kan. Mau produk apa kayak mau apa Neymar di mana-mana gitu, dan kita merasakan itu gitu. Dan obrolan gua sama setiap individu yang gue temuin, semuanya passionately ngomong tentang sepak bola dengan ngelotok. Gila loh, ibu-ibu jualan di pasar gitu, gue ajak ngobrol. Wah, Flamengo, Botafogo, buset dia ngerti bola ya, buset. Ibu-ibu loh yang lo gak expect gitu, gue iseng aja tanya gitu. Bapak-bapak, anak kecil siapa akan menjelaskan sepak bola dengan narasi yang buset, ini orang emang gila bola ya gitu. Sementara di negara manapun yang gue pernah liput sepak bolanya dan mengaku sebagai moyangnya sepak bola, negara sepak bola, nggak ada yang sekental itu menurut gue ya. Karena Om Sabto selain Piala Dunia tuh pernah Euro juga pernah ya? Euro 2 kali kan, Austria ya maksudnya? Austria Swiss sama Polandia Ukraine. Itu kan juga negara-negara gila bola ya, Polandia gitu kan. Terus Inggris kan gue sering juga, ke Spanyol gue sering juga. Spanyol yang nggak suka bola aja ada gitu loh. Lo wah bola ya, Spanyol ngomongin gini, lo Valencia apa? No, baloncesto. Oh, basket dia sukanya gitu. Lah gini. No, autopiloto ngomongnya F1 gitu. Oh, masih ada juga ya maksudnya yang bukan gila bola padahal negara lo bola banget gitu. Kalau Brasil semuanya ngomongnya bola. Segila kita nggak? Segila Indonesia yang gila Di bola? Indonesia misalnya lo ke mall gitu seberang lo tanya orang bola pasti ngerti bola nggak? Belum tentu. Belum tentu kan. Kalau ini pasti Glenn di Brasil itu Berarti lebih gila lagi. lebih gila lagi. Makanya gue bilang wah ini negara yang layak untuk mengaku sebagai negara yang gila bola. Begitu mereka gagal, nangisnya seperti apa tuh gue gila tuh. 7-1 sih. Iya. Optimisme mereka tuh masih pas 3-0 gitu, masih ketawa-tawa kita bakal comeback gitu. Yakin sama timnya gitu. Begitu 4 mulai Itu lu di stadion Mas? Enggak, gue karena gue kan di Sao Paulo kan, gue di Rio sama Sao Paulo. Sementara itu agak jauh tuh ke kandangnya internasional tuh apa? Mineiro, ya pokoknya agak jauh lah dari situ. Tripnya agak lumayan jauh gue kalau ke sana. Ya udahlah gue nonton di fan zone-nya Sao Paulo, di fan zone-nya Sao Paulo. Itu tetap ramenya gila-gilaan juga kan. Ya kayak di kemarin di Amerika fan zone-nya gede, rame-rame kan. Tapi fans lokalnya lo bayangin kan negara yang tanding gitu. Nangis sampai akhirnya begitu 4-5, wah lu ngeliat semua orang nangis gitu. Wah gila ya mereka emang merasa pada saat itu kita punya kesempatan untuk menjadi juara. Termasuk Coach Jackson kan, kebetulan kita kan bareng sama dia kan di sana gitu kan. Di sana pun lu balik ke Brazil nonton bola, kapan lagi gue sebagai orang yang hidup, yang suka bola, tuan rumah, negara gue jadi tuan rumah gitu. Makanya dia spend time bener-bener abis di situ, di sana. Dan ketemu teman-teman dia, bekas pemain timnas Brasil ada juga, terus tarkamannya dia di sana gue ikutin juga, ke favela gue ikut juga. Jadi benar-benar ngerasain hype sepak bola yang gak pernah gue rasakan sebelumnya gitu. Jadi gue bilang wah ini gue bukan perjalanan meliput sepak bola tapi perjalanan spiritual menurut gue ya untuk tahu filosofi Brazil seperti apa, orang-orang how passionate mereka tentang sepak bola itu. Cuman bisa gue rasakan di Brazil. Dari sisi luarannya lah ya. Kalau dari sisi liputan ya unik-unik juga banyak gitu kan. Negara Amerika Latin kan pasti fansnya sangar-sangar ya. Sangar, bener. Maksudnya militan banget gitu kan. Mau Chile lah, mau Kolombia, mau Chile. Gue lagi di di media center. Diserbu sama pendukung dari Chile gitu. Jadi mereka tahu ID card ini akan bisa membawa lo masuk ke dalam stadion. ID card direbut sama fans itu, fans emang stalker dari dulu ya berarti. Banget gue bilang. Sampai gue akhirnya di hari-hari belakangan ID card gue taruh tas. Sembunyiin ya. Iya, gue biasa kan gue
ini press gitu kan, ngumpetin dulu lah gila. Masuk dekat stadion baru gue pakai, baru screening masuk gitu. Nah lagi di tengah antrean gitu, fans Chile nyender-nyender gitu kan di petutupan stadion lah gitu. Pas nyender-nyender kok dia goyang-goyang, mereka ngerasa, wah bisa kita dorong nih, bener loh. Begitu gue masuk di dalam media center kan, di dalam media center kita lagi kerja tiba-tiba ada suara kayak derap kaki gitu. Bruk 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 bruk. Apa nih? Wah bener kan fans Chile tadi masuk ke media center. Masuk gitu. Tapi kan mereka bingung ya. Lah kok orang kerja di dalam gitu. Mereka bingung sendiri sudah berhasil. Tapi akhirnya bisa ngikutin langkah di mana mereka ngelihat ada fotografer jalan. Oh ini kayaknya bisa ke lapangan. Ini ada kira-kira 10 orang lah berhasil masuk ke dalam stadion. Ke dalam stadionnya buka kaos, nimbrung sama yang udah di dalam, tapi yang puluhan yang ketangkep juga banyak akhirnya. Yang bingung, aduh ini kita kemana nih udah masuk ke dalam gitu. Akhirnya ditangkep, digiring, suruh jalan jongkok gitu. Gila. Wah emang militannya sangar sih mereka tuh untuk bisa masuk ke dalam stadion ya. ID gua ditawar. Ditawar berapa? $1.500. Wih. Lepas harusnya. Nih, buat pas final tuh kan. Nih, duitnya nih $1.500. I'll meet you after. Nanti gue balikin lagi nih lo. Anjir. Sempat tergoda kan Mas? $1.500 di tangan gitu kan. Waduh gak bisa, sorry. Masuk gitu kan. Sampai segila itu yang pengen masuk ke dalam stadion. Yang tadi gue bilang kegilaan orang-orang Latin di benua Latin. Merasakan atmosfer itu dan gue bisa ikut merasakan gitu loh. Hal yang gue gak pernah rasakan saat meliput dimanapun. Ketika supporter segila itu ingin menonton sampai dalam stadion, ketika itu lu pengen nonton siapa Om? Atau momen apa yang pengen lu dapatkan di Piala Dunia 2014? Kalau 2014 kan lumayan banyak yang ikonik ya, kemunculan James Rodriguez, itu kan di luar radar kan sebetulnya. Wah ini jago banget nih orang, tiba-tiba jadi top scorer, gol-golnya spektakuler. Jadi pengen gitu ngikutin, Kolombia tanding tuh pengen gitu untuk bisa menonton mereka. Kebetulan gue dapet yang mereka lawan Uruguay, yang golnya si James putar balik tuh yang jadi gol Puskas juga. Itu nonton juga laga itu gitu. Terus partai-partai apa ya? Argentina lawan Bosnia tuh gue ikut juga. Dan Stadion Maracana kan emang ikonik banget ya. Jadi gue nonton tim apapun yang ada di situ tuh ngerasa Magis. Iya, ngerasa magisnya tuh benar-benar kerasa ya. Kalau kemarin mungkin gue ngeliat Azteca ya. Iya. Azteca tuh beda banget kan. Beda banget ya. Walaupun bukan Azteca tuh megah. opening kan ya? Opening. Bukan megah kayak stadion-stadion Amerika. Tapi justru klasik ini tuh auranya beda tuh. Ya Maracana tuh kayak gitu tuh. Tuh ngerasain, wah ini ya stadion yang gue selalu baca tahun 50 berhasil nangis itu. Ini gue ada di dalam sini gitu. Kalau Mas Heri kemarin di Piala Dunia 2026 pengen lihat momen apa atau siapa di sana? Sebenarnya kan ya Messi ya. Karena gue kebetulan ya mengikuti Messi. Ya kita Mas Hario sama lah. Kita Barcelona nih. Messi. Lu Barcelona? Barcelona dong. Ya kalau di Inggris ya lawannya dia. Decul senior kan. Ya tapi waktu itu kan Messi Argentina mainnya di West Coast mostly. Tapi kemarin pengen banget ngelihat bagaimana Mbappe sih. Sama kebetulan dapat juga Brazil Mas Aryo kemarin. Oh dapat. Dan memang nggak dapat secara kultur fansnya karena mungkin nggak terlalu banyak yang hadir di stadion. Tapi saya nggak dapetin bahwa culture jurnalisnya itu gila juga tuh. Jadi waktu itu setelah Brazil imbang nggak bisa ngalahin Maroko tuh, bahkan mereka hampir kalah ya di match pembukanya mereka tuh. Mungkin sekitar ada mungkin 80 sampai 100-an jurnalis Brazil datang di press con. Mereka udah angkat tangan sebelum media officer-nya membuka press con loh. Mereka udah saling rebutan gini-gini. Ancelotti sampai waduh gini ambil angkat alis gitu Ancelotti. Waduh. Dan tapi hebatnya kalau ya mungkin kita nggak nemuin itu di Indonesia atau di negara Asia lain. Kalau misalnya di Piala Dunia tuh press con dijadwalkan 30 menit, ya 30 menit, 40 menit ya 40 menit. Jadi sebelum durasi itu selesai dan kalau masih ada orang yang nanya selalu dilayanin dan mau nanya apapun pasti dijawab. Jadi nggak ada tiba-tiba media officer nggak boleh. Oh jadi fleksibel. Fleksibel, wah nanya bahkan waktu itu Thomas Tuchel ditanya soal apa teori konspirasi apa gitu dijawab juga sama dia. Ditanya lo orang Jerman kenapa ngelatih Inggris gitu, ditanya gitu dijawab juga sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi itu sih dan beneran ini kalau tadi soal passion sepak bola ya balik lagi ke Brasil tadi memang
bahkan jurnalis-jurnalis kalau di sini mungkin ada beberapa doang ya jurnalis cewek yang mungkin paham teknis gitu ya. Di sana pertanyaannya Iya. teknis, mau cewek, mau yang muda, mau yang tua, wah anjir sampai Ancelotti kayaknya pusing banget tuh. Benar-benar. Emang iya itu. Maksudnya yang tadi gue bilang orang di pinggir jalan aja lo tanya ngerti. Iya. Apalagi yang emang menggeluti Jurnalis itu. ya. Emang jurnalis kritis pertanyaan. Dan mereka kan kalau ngomong agak nada tinggi ya maksudnya. Padahal mereka biasa gitu. Iya, iya. Wah ribut nih. Enggak ternyata emang ngomongnya begitu gitu kan. Tapi kemarin ada satu klip yang jurnalis ribut itu kan. Di Boston itu. Iya. Oh, iya. Waktu apa itu ya? Kayak Maroko ya? Maroko, karena Brahim dia Oh di iya, depan. Brahim Diaz. Udah di depan. Itu ada yang ribut juga Iya, itu. Ya mungkin gitu kan persaingan untuk nanya emang sebegitu ketatnya jadi mungkin mereka terbawa suasana. Jadi gak hanya di lapangan tapi di press connya juga panas ya. Mas Adi di Piala Dunia ini dukung siapa kemarin? Ada dua sebenarnya dari awal Spanyol dan Argentina karena Spanyol kita tuh kayaknya generasi yang sekarang walaupun kualitas pemainnya mungkin lebih nggak segila yang 2010 ya, tapi ngelihat kolektivitas dan ininya kayaknya mereka paling punya peluang lah. Ya kalau in case of Argentina ya karena Messi doang sih. Messi. Om Haryo tuh berarti Spanyol ya dari awalnya? Dari dulu gue emang Spanyol. Tapi kan balik lagi kan begitu Piala Dunia kan kita menanggalkan jubah fans kan. Iya benar. Siapa yang emang menurut kita layak? Ya menurut gue Prancis dan Argentina. Karena menuju ke turnamen ini seperti apa sih? Sepanjang fase grup seperti apa? Akhirnya kebukti oh bener kan sesuai ini. Tapi ya satu final bener, satu mentok di semi. Tapi ya as a balik lagi fan, Iya. oh ya udah berarti emang Spanyol yang Spanyol, layak. Dan dari sisi permainan ya balik lagi, Iya. emang they deserve sih untuk jadi juara ya. Coba kita lihat statistiknya, Jar. Aduh jangan lihat statistik, kasihan Argentinanya. Itu dia. Iya, Itu yang mau gue tanya. Apa yang membuat akhirnya mereka nol tembakan ke gawang? Gila sih. Spanyol tuh bisa membuat tim yang luar biasa jago dari sisi offense terlihat seperti tim mediocre. Terlihat sebagai tim yang beda kasta. Jadi kayak lawan Azerbaijan gitu misalnya ya. Jadi seolah-olah tuh jadi tim seperti itu gitu. Padahal sebelumnya Fantastic Four nyaris nggak kebendung gitu. Kita bicara semifinal. Iya. Magisnya Messi. Berapa sentuhan Messi ya tadi malam gitu kan. Yang betul-betul sentuhan berarti di dalam box. Dia total satu pertandingan sentuhannya 52 kalau nggak salah Messi. Dan sepanjang pertandingan 120 menit loh tuh pertandingan. Mereka bermain Messi cuma 52 sentuhan. Nggak berartinya itu Messi bisa dibuat oleh Spanyol. Nah Spanyol tuh kan tadi seperti dibilang dari sisi pemain mungkin bukan pemain yang wah. Iya. Siapa sih yang menyangka Pedro Porro main kayak gitu kan? Iya. Kukureya gitu. Baena. Alex Baena. Bagus. Di La Liga juga mereka perform gitu ya si Baena. Tapi bukan yang Yamal, bukan yang sekelas itulah. Kalau kita bisa hitung kan Rodri, Pedri, Yamal mungkin ya. Kalau kita bicara pemain bintang gitu ya. Kubarsi belum, Laporte udah decline sebetulnya. Kipernya juga kenapa bukan David Raya gitu kan yang juara Liga Inggris ini. Tapi semuanya bermain sebagai sebuah unit yang bisa mematikan kreativitas lawan. Defend, kalau istilah gue tuh defend with the ball gitu kan. Mereka tim yang nggak bisa ditembus, berarti defense-nya kuat dong. Berarti mereka parkir bus. Enggak kan, mereka nggak parkir bus, tapi nggak bisa ditembus. Gimana caranya mereka nggak tembus? Tetap megang bola, defense-nya dengan bola. Tim lawan mau ngerebut, ya kalau istilahnya nguber-nguber doang gitu kan. Nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi itu kan dituntut. Makanya si La Fuente kan bilang hasil ini mungkin terlihatnya seperti ini, tapi behind this kita udah bekerja ekstra untuk memastikan semuanya berjalan sesuai yang gue mau. Jarak pemain nggak boleh jauh, operan tuh pasti harus precise, first touch nggak boleh mental jauh. Itu kan in order lo bisa memainkan sepak bola serumit itu. Ya rumit mungkin terlihatnya ya, tapi mereka seolah-olah mainnya simple gitu kan. Operan doang gitu, kiri, kanan, kiri, depan, belakang, tanpa putus gitu. Bikin frustasi lawan dan akhirnya yang kita lihat dari Argentina semalam, ketinggal emosinya doang gitu kan. Kualitinya sama sekali nggak kelihatan, mentalitinya sama sekali nggak muncul. Semuanya bisa dirusak dengan permainan kolektif Spanyol yang seperti itu. Sistem permainan yang sempurna atau memang Argentina yang bermasalah? Sistemnya sih yang lebih yang sempurna. Karena kalau kita ngelihat Argentina sebenarnya kalau kita balik ke belakang sedikit lawan Inggris tuh.
itu kan Argentina menampilkan permainan yang luar biasa, terutama setelah mereka tertinggal tuh. Argentina punya modal dan punya pemain-pemain untuk melakukan hal itu bisa untuk menyakiti Spanyol sebenarnya. Tapi lagi-lagi tadi sistemnya berjalan dengan sangat bagus, nggak ada kesalahan mas ya, nggak ada pemain yang melakukan kesalahan dan mereka kayaknya menjaga emosi dengan baik dan yang terpancing kan pada akhirnya Argentina di akhir babak kedua tackle yang Parah. gila sih itu. Gila itu. Sampai flip kan itu si Kubarsi dan kemudian kalau saya kemarin sempat ada jokes juga dengan waktu nobar tuh ada ini kalau babak kedua nanti Simeone masuk sih bisa berantem nih gitu. Ya ternyata bukan dia ya, ternyata si Enzo kan. Dan kemudian di akhir laga ada berantem dikit kan si sama Paredes iya. sama Gavi terpancing sama bocah gitu terus si Gavi ya. Ya kalau saya bilang sih tadi malam Argentina kalah di dalam dan luar lapangan lah, semuanya kalah tuh. Tapi lu melihat apakah karena memang sebergantungan itu dengan Messi sampai akhirnya ketika Messi-nya tidak bisa diberikan ruang, bisa diredam oleh sistem itu, akhirnya tidak ada pemain lain yang bisa menggantikan peran itu? Iya sepertinya begitu ya, karena kayaknya Scaloni punya winning team dan satu cara yang untuk yang selama ini dia worst, walaupun hampir kalah juga sama Mesir, hampir kalah juga sama Swiss, tapi dia ngerasa itu masih worst dipertahankan. Dan kalau ngelihat pemain-pemain Argentina kan mereka kayak dalam tanda kutip memuja Messi ya, kayak bahkan kemarin saya lihat wawancara waktu mereka habis ngalahin Inggris tuh Simeone, dia bahkan sampai berkaca-kaca gitu memuji bagaimana Messi yang udah dapat semuanya tapi masih mau lari, masih mau assist, masih mau tackle, masih mau pressing lawan gitu. Dan itu menjadi celah tersendiri bagi Argentina yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol ya. Ya udah Messi kita nggak ada main to main marking ya mas ya, nggak ada penjagaan yang benar-benar misalnya di tackle dengan brutal atau nggak ada. Ya udah Dijarakin pergerakannya aja, 1 meter. pergerakannya dijaga, nggak bisa berkreasi apapun, ya udah habis. Messi memang bisa dimatiin semalam atau memang tanda-tanda sebenarnya udah kelihatan di 2-3 pertandingan sebelumnya, Om? Kalau gua melihat memang ini kulminasi dan titik tertingginya di mana mereka sudah kehabisan energi. Peaknya. Peaknya. Peak dan juga energi ketika mereka bermain 120 menit, 100 menit, 120 menit lagi gitu kan di 3 pertandingan berturut-turut. Akhirnya menguras tenaga mereka untuk bisa tampil dengan pengendalian emosi yang tenang. Akhirnya begitu lu lelah, akhirnya yang tersisa kan lu narik, kaki meninggal, akhirnya lo nggak bisa berpikir jernih gitu kan. Faktor dari kelelahan pasti akan memakan. Karena kita bicara tim yang sama, tapi usianya 3,5 tahun lebih tua. Ya kan timnya kan mirip banget kan. Mirip. Kecuali akunya, Di Maria. Iya di Maria sama akunya di kiri biasanya. Ini Tagliafico balik. Masih Molina sama si itu. Ya Almada ada tapi kan bukan pemain inti. Tapi intinya masih tim yang sama gitu kan. Makanya gue bilang waduh ini kayak kita nonton Piala Dunia 2022 nih, tapi dengan tambahan usia 3,5 tahun. Artinya kan kalau lo di 20s it's not a big deal gitu, tapi once you hit 30 tambah segitu, wah udah berasa tuh lo energi yang kepake dan recovery lo lebih lama. Dan ini yang akhirnya menjadi kulminasi di finalnya, ketika lo sudah kehabisan energi di beberapa laga, daya magisnya akhirnya nggak bisa keluar ketika lo berharap pada Messi doang, karena ketika dia dikawal ketat banget juga enggak ya. Dia lebih dikawal ketat pas lawan Inggris. Elliot Anderson tuh lebih nempel dia gitu pas lawan Inggris. Dan lawan Inggris masih bisa megang bola. Masih bisa dribbling kan? Iya, karena ditubruk-tubruk masih bisa. Iya, karena pendekatannya tuh individual, man to man marking, individual, ya mudah buat Messi untuk ngelewatin itu. Tapi kalau satu sistem yang matiin dia, alur bolanya dia stop, alur bola. Kalau kita kemarin kita ngelihat gak masuk ke sepertiganya si Spanyol loh Argentina. Mentok aja, oke lah tinggal berapa menit tuh masih sempet lah ada beberapa sparks yang kita waduh satu sama nih main defensif tapi corner dan mereka mencoba untuk gol gitu. Tapi selebihnya sebelum itu sama sekali mereka gak bisa penetrate even ke sepertiga, jangankan ke kotak penalti, ke sepertiga aja gak bisa masuk gitu. Karena yang pemain yang kreatifnya udah langsung dimatiin dari wilayah pertahanan mereka sendiri. 2 orang, wah dia bisa berkelit, tambah 3 orang. Tapi ketika tim lain melakukan itu, sininya jadi timpang. Itu yang disukain Argentina sebetulnya kan, ketika lo ditarik 3 orang, sininya pasti kosong. Spanyol gak kayak gitu, ternyata begitu bolanya dipindah, ini udah rapat lagi, cepet itu mereka untuk
menutup ruangnya, balik lagi pada posisinya, disiplinnya sih sangat luar biasa. Jadi tanpa Messi di press con-nya pun Scaloni kan bilang kan, Iya. gue harus mulai lagi ngebangun tim dari nol. We have to start from zero. Artinya kan dia berpikir nih Messi pensiun, Iya. tinggal apa ya tim gue nih tanpa Messi. Kalau kemarin gue kasarnya gue bilang ya tinggal nunggu aja Paredes berantem sama Enzo. Sama-sama sangar berdua, sama-sama nggak bisa diatur, nggak ada sosok yang mereka hormatin lagi Iya. dalam tim. Lautaro ngambek, ya tungguin aja Argentina tanpa Messi. Om, di Offside Duo kan lu sempat ngomong ya, ketika lu memuji bagaimana De La Fuente memiliki skema A, B, C yang akhirnya bisa diterapkan dan akhirnya kill the game kemarin dan bisa mencetak gol. Artinya Scaloni pelatih yang miskin taktik dong. Ketika sekarang dia baru berbicara bagaimana Argentina tanpa adanya Messi. Iya, mungkin dia juga merasa this is the last push-nya dia untuk bisa nge-push Messi. Dan itu works di semua games prior ke final gitu ya. Maksudnya dalam Inggris pun, di mana mereka didominate juga sama Inggris, mereka ketinggalan juga. Tapi dengan pendekatan akhirnya salah ya dari Inggris, akhirnya membuat Messi bisa keluar gitu kan. Karena pengawalannya man to man, memberikan space terlalu luas untuk di lini kanan. Hal-hal yang emang disukain Messi itu dikasih sama Inggris gitu. Dia belum pernah ketemu lawan yang Messi-nya nggak dikasih space. Nah kemarin tuh baru kejadian. Jadi kan Scaloni juga nggak bisa ngukur juga kan. Kalau Messi di man to man, dia sepanjang hidupnya di man to man kok sama orang lewat-lewat aja gitu kan. Tapi akhirnya ada batasnya dari sisi fisik dan ada batasnya ketika ketemu tim yang sekolektif Spanyol gitu. Dan Scaloni juga sering gue puji juga pendekatan taktiknya untuk bisa comeback di semua game. Karena kebukti works gitu kan ketika lo abis ini pasti yang masuk akan Nico Gonzalez gitu kan. Abis itu lo tambah misalnya Martinez, Molina misalnya dari sisi wings nggak bisa ngasih something untuk sisi offense. Montiel masuk, ada offense-nya. Dan terakhir sebagai pamungkasnya tuh pasti Lautaro gitu kan. Yang jadi class player-nya mirip kayak Merino lah di Spanyol gitu. Selalu bisa datang dan menolong mereka di saat-saat akhir gitu. Sebenarnya plan-nya juga ada structure-nya juga. Oh pertama gue akan main game seperti ini. Kalau lawan gue seperti ini, gue akan start yang gue bilang. Paredes sama si De Paul gak bisa dibarengin nih kalau misalnya mereka mau nyerang. Which is tadi malam sebetulnya plan-nya mereka mau nyerang tuh. Karena udah masukin andalan dia untuk nyerang si Nico Gonzalez. Sama si Paredes disimpan dulu. Artinya mereka dari sisi offense kayaknya kita bakal nyoba tekan dulu nih Spanyol. Tapi ternyata gak jalan. Montiel juga udah dimasukin sejak awal gitu kan. Karena dia memang ingin lebih offense dari sisi depan. Jadi bukannya dia gak ngubah tim, ya ngubah. Karena personal-personalnya menawarkan hal yang berbeda di atas lapangan dari sisi offense. Makanya pas kemarin muncul line up tanpa Paredes, Nico Gonzalez sudah main, Montiel udah main. Oh ini setup offense-nya Scaloni sebetulnya. Tapi gak bisa keluar ketika lo mendapatkan pengawalan seketat itu. Akhirnya yang sudah menjadi skema cadangan lo untuk nyerang, udah dipakai duluan kan di awal. Lo aduh pemainnya siapa lagi yang bisa menjadi pembeda. Akhirnya mentok dengan paling Simeone yang bisa menawarkan sesuatu. Kemancing juga emosinya. Paredes emosi juga gitu. Akhirnya gak bisa mendapatkan kontrol dalam pertandingan itu sih. Harusnya Martinez bisa menjadi pembeda yang ia perankan di beberapa pertandingan kemarin, Mas Eri. Harusnya iya, tapi kalau kita ngelihat karakternya Martinez kayak semacam poacher ya dia ya. Jadi kalau ngelihat kemarin pertandingan Kalau nggak ada supply, suplainya bingung minim juga. banget. Dia malah lebih bengong mungkin di depan ya sendirian gitu. Karena kita lihat gol-golnya Martinez terutama waktu lawan bersama Argentina tuh kayak gitu. Yang lawan Inggris kita tahu umpan silang Messi sundul gol. Mungkin kalau di Inter Milan agak berbeda dia cara mainnya ya, Mas Aryo ya. Kemarin tapi bisa juga kemarin sebenarnya Scaloni mencoba opsi lain misalnya dengan memasang Martinez dan Alvarez sejak awal misalnya dan menempatkan Messi di belakang dua pemain itu. Tapi kan selama ini sistem itu tidak pernah dicoba juga. Mereka dengan pakem 4-4-2 bahkan itu sejak Piala Dunia 2022 bahkan udah kayak gitu ya. Cuman ganti 1-2 personilnya aja tapi dan selama ini masih worse dicoba lagi dan kebetulan antitesisnya ada di Spanyol nih kemarin. Dan perlu diingat juga bahwa kaitannya dengan matiin Messi, ada 8 pemain Barcelona di timnas Spanyol, Pak. Jadi kayaknya sistem main Messi ala La Masia tuh udah dihafal sama orang-orang itu ya.
Pedri dan kawan-kawan, mereka juga pasti memberikan masukan lah kepada De La Fuente untuk Messi ini gimana nih kalau latihan, matinya gimana. Karena ya kuncinya cuman itu, Messi gitu lagi-lagi. Yang kita khawatirkan sebagai fans Spanyol kan, wow 8 pemain La Masia terlalu respect gak ya sama Messi? Respect sih, Respect, nggak tapi, nggak dijegal, tapi mereka tahu gimana matiinnya. Matiin Jadi, dengan elegan ya. iya elegan. Jadi La Fuente emang sangar sih ini pelatih. Artinya secara mental mereka lebih siap juga ya. Iya lebih siap, Siap. dan lebih banyak opsi akhirnya ya. Ketika materi lo bukan pemain-pemain bintang, tapi pemain-pemain yang bisa ngikutin skema lo, skema A lo seperti apa, skema B lo, skema C, dan ini skema penutup gua. Itu yang gue bilang di beberapa platform ya, itu yang bisa dibuat oleh si La Fuente dengan Fabian diganti dulu, masuk Pedri, menambah kontrol dalam lini tengah. Masukin Ferran, ganggu-ganggu di depan gitu kan, nanti yang ngegolin bukan dia sih, tapi yang lain dapat kecipratan peran dia yang begitu mobile di depan gitu. Akhirnya dia ngegolin juga Iya, iya, iya. dan menutup turnamen itu dengan golnya, padahal sepanjang turnamen dia nggak bisa bikin gol. Terus ketika sudah ini gue masukin Nico Williams, tambah lagi tusukan dari kiri, kaki-kaki lawan sudah capek, Nico Williams bakal nambah ngerepotin. Terakhir kalau deadlock gue punya Merino, jadi udah ada ininya, Iya. Plan-plannya. plan-plannya gitu, Iya. dan itu selalu berjalan. Bener, oh ini gini, oh ini gini, oh ini gini. Udah sesuai karena semuanya ikutin apa yang dimau sama Iya, La dan Fuente. kalau saya melihat sih Mas, dulu Spanyol sangat dominan ya 2008 sampai 2012 dengan permainan yang dulu revolusioner tiki-taka ala Vicente del Bosque yang mengandalkan banyak pemain Barcelona. Sekarang sih saya melihat Spanyol yang sekarang bisa mengulang dominasi itu, bahkan bisa lebih jauh lagi dominasinya, karena waktu itu mungkin masih ada ego-ego pemain kayak Gerard Pique yang agak ada arogannya kayak Sergio Ramos gitu. Sekarang kayaknya nggak ada tuh pemain-pemain yang tipikal kayak gitu. Mereka kayak Kalem semua ya? kalem semua dan bisa menuruti semua keinginan pelatih dengan baik gitu. Jadi Tapi gimana? apa ya? Kadang-kadang kan ketika sebuah dominasi itu muncul, anti teori pun akan muncul. Nah benar sih, Nah itu juga. itu yang akhirnya patah di 2014 kan. Gue pikir wah Spanyol panjang ini dominasi nih kan, dari 8, 10, 12, 14 lanjut nih. Dang langsung kena realita gitu kan. Itu karena udah menua juga kali Mas. Iya nggak lolos grup juga. Ya Diego Costa kan yang jadi striker Iya. pada saat itu. Tajam gila ketika di Atletico Atletico, gitu ya. kan. Tapi ternyata as a system masih susah works juga. Pelatihnya masih Del Bosque juga kan. Tapi lo terbantai gitu di Brazil gitu. Jadi wah kalau udah ketemu anti teorinya nih bahaya juga. Ya Barcelona lah ketika sama Pep nggak mungkin kalah nih. Kena Mourinho gitu kan, ada anti teorinya gitu kan. Dia evolve lagi, mencari cara lagi, muncul lagi antitesis. Gaya bermainnya apa, muncul lagi. Ya pasti akan seperti itu siklusnya ya. Tapi Spanyol yang kali ini tuh nggak tiki-taka sebetulnya kan. Nggak tiki-taka. Mungkin tiki-takanya bukan ke arah progression ke depan. Iya. Tiki-takanya Xavi sama Iniesta kan habis itu David Villa, Torres lo harus bikin gol, Pedro harus bikin gol setelah apa yang kita masak di tengah. Kalau ini kan enggak juga gitu kan. Dari wings mereka masih ngambil. Terus dari belakang, justru artnya Spanyol sekarang gue ngeliatnya sih di belakang, tengah ke belakang sih. Rodri ke belakang itu ya. Bisa begini ya. Lawan tuh kayak tiba-tiba Rodri di sini nutup, tiba-tiba udah di sana nutup. Ya itu semua tapi dalam satu irama yang enak banget gitu loh untuk ditonton. Gue sih menikmati justru art of defense-nya Spanyol sih. Dibanding yang era waktu 2008 Ya kalau 2008 kita menikmati mereka dan semua jatuh cinta pada gimana mereka mencetak gol kan. Iya. Oh, sekarang Wow, bagaimana mereka iya. defense? Ya? Oke. Apa tuh Mas Eri yang ngebuat mereka sangat kuat? Karena mereka hanya kebobolan 1 gol dan lawan-lawannya juga sebetulnya lawan-lawan yang mungkin secara perjalanan paling berat. Mereka melawan Prancis, mereka melawan Belgia, mereka Portugal. mengalahkan Portugal juga. Ya, seperti yang disinggung Mas Haryo, karena ada tadi bicara soal evolusi ya, evolusi taktik itu. De La Fuente sudah melakukan itu sebenarnya Mas, dibanding Euro 2024 kan. Iya. Waktu itu mereka kayaknya dominan banget di serangan. Mereka waktu itu sangat produktif, tapi lini belakangnya nggak sekuat itu, masih bisa ditembus juga. Tapi di Piala Dunia kali ini De La Fuente melakukan perubahan, justru mereka lebih kuat di tengah ke belakang. Itu fondasi yang sangat kuat, walaupun kalau kita lihat nama-namanya sebenarnya kurang begitu meyakinkan ya. Pedro Porro kita lihat bagaimana bersama Spurs ya. Iya. Kubarsi juga belum Kubarsi, matang nih. atau Kukurea bahkan dengan Chelsea. Tapi
dia bisa menciptakan sistem yang entah bagaimana bisa works dengan Rodri di sana sebagai pemimpinnya. Dan kalau kita lihat ya mungkin orang membandingkan Rodri dengan Sergio Busquets dari cara bermainnya mungkin mirip, bahkan nomornya juga 16 gitu, Iya. sama-sama 16. Tapi kalau saya ngelihat Rodri ini ada hal-hal yang tidak dimiliki Busquets, yaitu bagaimana dia umpan langsung dari tengah ke depan itu kayaknya Busquets nggak sebagus Rodri itu umpannya. Umpan progresifnya langsung dari tengah. Mungkin Busquets ngontrol pertandingan bagaimana tiba-tiba dari lambat ke cepat tuh Busquets lebih bagus, tapi progresi umpan Rodri punya hal yang berbeda. Lo melihat akan sejauh apa tim Spanyol ini meskipun mereka kemarin Iya. juara Eropa, tapi di grup stage juga mungkin gue yakin gak banyak orang yang memprediksi ini tim bakal Iya. jadi juara dunia. Iya, ya sama kayak gue waktu itu memang mengunggulkan selalu Spanyol, tapi kayaknya lebih ke Perancis nih arahnya nih. Kalau tadi ditanya soal seberapa jauh Spanyol sekarang ini bisa melaju, menurut gue potensinya sangat tinggi ya, karena kalau ngelihat dari Euro 2024 ke Piala Dunia 2026, De La Fuente belajar banyak dan saya yakin dia akan tetap belajar tentang bagaimana evolusi permainan dari dan juga mengatasi bagaimana lawan-lawannya nanti akan mencoba menghentikan Spanyol ya. Dan stok pemain Spanyol sekarang juga ngeri banget Pak. Fermin nggak kepake loh, Iya. pemain-pemain kayak Fermin, kemudian Dean Huijsen-nya Real Madrid juga nggak kepake. Subimendi juga kan dimainin Subimendi, Iya. terakhir doang ya. Fermin masih cedera sih. ya dan itu Subimendi. ya mungkin problemnya mungkin akan mencari false nine yang lebih baik daripada Oyarzabal sih. Itu juga mungkin PR-nya di depan justru. Ferran Torres ya mungkin perannya tetap gede, tapi Spanyol butuh pemain yang lebih baik dibanding daripada Ferran atau Oyarzabal. Jadi memang kuncinya di De La Fuente ya? Gimana dia bisa memaksimalkan kekuatan bench dia dan kekuatan pemain-pemain dia. Karena secara kualitas sebetulnya kan bukan pemain yang top. Iya. Kalau kita bicara Euro, kita melihat La Fuente membuat tim, tapi dia tertolong oleh Yamal, Nico Williams. Iya. Yamal itu kan betul-betul deadly ya, dua sayap ini tuh yang wah gila bisa kayak gitu. Olmo oke main, Fabian Ruiz juga bagus gitu ya. Tapi sentranya kan di Williams dan Yamal gitu kan di kedua wings gitu. Pas mereka nggak fit 100%, kan otomatis kita wah gimana ya caranya ya Spanyol tetap bisa perform. Ternyata bisa sama La Fuente itu membangun something yang lebih di tengahnya tuh yang dia rapetin, dan fungsi dari dua pemain yang nggak berfungsi di Premier League itu. Kukureya dan juga Porro. ya. Kok bisa-bisanya ini dua pemain yang ketika memakai seragam timnas kok jadi kayak gini mainnya gitu kan. Ketika Yamal sama kali ini Baena gitu kan masuk ke kedua sisi, mereka justru yang ngisi half space. Kalau dulu kan Yamal terus yang masuk. Kalau enggak di era sebelum ini dia masuk ke dalam, backnya yang dari sayap mulu gitu kan. Tapi ini kan kombinasi banget nih. Bisa mereka jadi sekali-sekali jadi Dani Carvajal di sisi kanan, jadi Jordi Alba juga bisa gitu. Tapi seringnya mereka jadi pemain yang justru muncul lewat tengah, dan kayak gol Porro waktu lawan Prancis terakhir itu kan. Nah ini nih bener something yang ketika dua pemain andalan lo nggak works, lo menciptakan sistem yang akhirnya bisa menghidupkan banyak lini. Itu yang Pedro menurut Porro gue bisa tiba-tiba kayak Dani Alves gitu. Iya. Kelebihannya tuh ini sih De La Fuente. Makanya ketika orang bertanya komparasi dengan Del Bosque. Del Bosque diwarisi tim yang superstarnya banyak. Gila gitu itu. kan. Kalau ini kan harus kita akuin lah, bukan superstar kan isinya. Ferran Torres loh. kerjanya sama fans Barca aja dihina. Gitu kan. Iya. Kita deg-degan setiap weekend tuh lihat Barca. Aduh. Gitu. Golin ya, sering gitu kan. Aduh gak percaya nih kita sama dia, Toto golin. Wah gue yakin nih Ferran bakal ngegolin. Enggak gitu aja. Olmo pun gitu, naik turun gitu kan. Kalau lagi bagus, besok starter. Jelek pas starter. Jadi nggak melihat tim ini sebintang itu pemainnya untuk jadi juara dunia gitu. Tapi sistem lah yang akhirnya membuat mereka bisa. Karena terlihat dari daftar top skor. Coba Pak Fajar. Oyarzabal 5 itu doang, sisanya nggak ada. 5 itu kan masih jauh dibandingkan Mbappe dan Messi ya. Yang lain paling 1, 2. Iya, Porro 2 gol tuh kalau nggak salah. Ada Porro 2 gol. Tuh bahkan di 5 besar aja nggak ada pemain dari timnas Spanyol. Iya. Ini membuktikan memang kolektivitas itu ya yang menjadi kunci dari La Roja.
Om, melihat Rodri yang dinobatkan sebagai pemain terbaik, Ya. memang layak. Layak. Gue kan pas kemarin ditanya juga siapa yang kira-kira layak dapat Golden Ball. Gue bilang beberapa kasus di Piala Dunia nggak melulu tim juara kok yang dapat Golden Ball. Messi 2014 juga kan Golden Ball tapi nggak juara. Zidane 2006 nggak juara juga timnya tapi dia dapat. Modric juga kan seperti itu kan 2018 gitu. Jadi bisa aja tim yang dari bukan tim juara tapi dapat ini. Dan Messi misalnya dia dapat Golden Ball. Ya orang mau bilang ada campur tangan FIFA lah, ada apa misalnya dia dapat pun di turnamen ini layak gitu loh. Maksudnya dia ngegendong habis Argentina lah ya di turnamen ini. Di awal-awal dengan golnya, di akhir-akhir dengan asisnya, dengan comebacknya Barcelona lagi. Comebacknya Argentina berulang-ulang tuh kan ya sosoknya Messi gitu. Misalnya dia dikasih peran itu pun gue nggak masalah gitu. Ya orang akan ribut aja wah anak FIFA tapi emang layak ini Messi untuk dapetin itu. Tapi kalau mencarinya dari tim juara dan pasti nggak mudah ketika tim kolektif yang jadi juara untuk memilih karena tidak akan adil untuk pemain yang lain kan. Selalu kan kalau ada isu tentang Ballon d'Or lah apa kan gue selalu bilang selama juaranya Spanyol, Barcelona, lalu si Munchen gitu kan tim-tim yang kolektif banget gitu kan. Kalau nggak ada individual yang outstanding, lu nggak akan bisa ngambil itu. Makanya kenapa Ronaldo Messi karena as an individual mereka outstanding gitu. Tapi ketika harus mengambil satu dari tim, ya gue udah nunjuknya Rodri dari awal gue bilang karena ini sosok sentral banget buat timnas Spanyol sekarang gitu di turnamen ini. Makin kelihatan perannya dia yang as a captain juga bisa mimpin dalam dan luar lapangan. Di dalam lapangan terutama gitu ya dia bisa bisa mempertahankan lini tengah yang sesolid itu. Jadi layak sih menurut gua kalau Rodri. Sebelum kita mau bahas sedikit soal liga lokal kita, Mas Heri dulu. Soal Messi sesudah ini apakah dia akan pensiun atau menurutmu masih akan ada kita mendengar Messi dengan magicalnya di mungkin Copa America ataupun mungkin di Piala Dunia berikutnya? Kalau ini mencoba memposisikan diri sebagai Messi ya. Seharusnya udah sih, dia udah dapat semuanya. Maksudnya ya walaupun ada mungkin orang bilang dia belum pernah jadi top skor Piala Dunia, itu satu-satunya gelar individual yang belum dia dapat ya. Tapi dengan Piala Dunia, Copa America 2 kali, dia udah membantah semua anggapan bahwa selama ini dia gagal dengan timnas Argentina lah. Dan bahwa kemudian masih ada perdebatan siapa yang GOAT, the greatest Siapa, Mas? of all time. Itu sebenarnya perdebatan udah selesai dari Qatar 2022 kan sebenarnya kan. Tapi ya kalau Messi ingin maksudnya ingin pensiun dengan tenang, ini kan termasuk meninggalkan karir di posisi yang sangat tinggi kan di finalis Piala Dunia ya Mas ya. Jadi ya ini saat yang tepat mungkin nanti AFA ya, Asosiasi Sepak Bola Argentina mulai kalau memang sudah ada keputusan dari Messi mulai mereka menyiapkan laga seremonial yang memang untuk perpisahan Messi yang didesain dengan sebagus-bagusnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada legenda terbesar mereka lah. Finalis menjadi akhirnya penutupan karir dari karir internasional Messi. Iya, karena nggak mudah juga untuk negara back to back winners kan. Iya. Back to back kan cuma terjadi 2 kali yang sukses gitu kan. Italia 3438 lalu Brasil 5862. Sepanjang sejarah cuma itu negara yang bisa back to back gitu. Sementara Argentina 8690 nyoba gagal. Perancis 2018 2022 gagal. Brazil even 94 ke 98 gagal gitu. Jadi nggak mudah untuk lo bisa jangankan juara 2 kali, menciptakan final 2 kali aja susah gitu ya. Ini dia ada di situ. Jadi ya nggak menang pun gue bilang Messi nggak perlu nangis lah ya kemarin. Ya mungkin karena dia nangis karena emosional lihat bagaimana fans masih betul. Itu selebihnya sih ya dia udah menamatkan sepak bola menurut gua. Tapi kalau dia ini melihat waduh tanggung nih kita udah nyampe final ya mungkin dia ada kekesalannya itu kali ya. Waduh tinggal sedikit lagi nih gue bisa jadi orang yang bisa megang 2 trofi, udah mainin 3 final sama Makafu kan satu-satunya dua-duanya orang ya. Dua-duanya orang. Yang bisa main di 3 final. Itu kan ya Messi akhirnya masuk ke bracket itu. Tapi nggak bisa megang 2 piala.